ibadah, aku mau dengar suara Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Sekali lagi ya, selamat pagi jemaat CDC Bogor. Pagi. Belum kedengaran, kayaknya baru sekitar 10 orang. Sekali lagi, selamat pagi jemaat CDC Bogor. Pagi. 50 orang nih kayaknya, belum semua datang. Sekali lagi terakhir. Selamat pagi jemaat CDC Bogor. Pagi. Oke. Selamat pagi semua. Happy banget ya, senang banget hari ini kita bisa berkumpul lagi buat ibadah dan pagi ini aku juga udah lihat muka-muka yang udah semangat buat ibadah sama Tuhan, muka-muka yang sukacita, penuh damai sejahtera dari Tuhan. So hari ini kita mau mulai ibadah kita dan ibadah kita hari ini akan dilayani oleh Pastor Sinta dari ICC Bandung. Kasih tepuk tangan dulu. Terima kasih ya Pastor udah kasih waktunya buat kita di sini. Dan sebelum memulai ibadah, sebelum bacain habit, aku mau tukar sedikit ya. Aku mau share ayat dulu. Ayat ini mungkin selama ini udah sering kita dengar, udah sering Bapak Ibu dengar selewat juga karena ini ayat yang sering banget gitu diputar-putar. Tapi aku mau bacain, mungkin ayatnya panjang ya, ada di Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Mungkin nanti Bapak Ibu juga boleh catat, boleh dibaca, direnungkan berulang-ulang. Karena dari ayat ini selama seminggu ini aku ngerenungin ayat ini gitu. Dan sebelumnya aku mau bacain dulu. Ayatnya itu ada di Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Bunyinya Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membaringkan aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tokatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Wow, dari semua ayat ini ternyata Tuhan tuh kesimpulannya satu, God is good gitu. Tuhan kita tuh sangat baik banget. Kayak Tuhan tuh gak akan biarin kita kekurangan, ada penuntunan Tuhan, terus ada janji kalau jiwa kita akan selalu disegarkan, terus bahkan kita saat di lembah kekelaman pun kita gak akan sendiri gitu. Jadi kesimpulannya adalah wow, Tuhan itu luar biasa, sangat baik. Dan aku percaya hari ini Bapak, Ibu, Saudara semua, termasuk aku sendiri, kita ada di sini karena Tuhan udah terlalu baik di hidupnya kita. So hari ini kita mau mulai ibadah kita, mari kita sama-sama ingat lagi kalau Tuhan itu begitu baik. Apapun kondisi kita hari ini, Tuhan tuh baik gitu. Apapun keadaannya kita, kesimpulannya Tuhan tuh memang baik gitu. Karena emang dasarnya Tuhan baik dan terlalu baik gitu. So mari hari ini kita mau ubah setiap mindset kita gitu. Mungkin sebelumnya kita ada yang datang kayak oh iya ya aku butuh pertolongan Tuhan lah atau apa, ya itunya gak salah gitu ya, kita punya iman. Tapi mari kita ubah mindset kita kalau oh Tuhan tuh udah terlalu baik buat hidup kita, udah terlalu memberkati kita, makanya kita mau beribadah sungguh-sungguh datang sama Tuhan. So hari ini dengan hati yang kayak gitu, aku mau ingetin lagi, ini juga berhubungan sama habit kita ya. Makanya hari ini kita mau under the present, mau hormatin hadiratnya Tuhan. Kita juga biasa save the word gitu, apapun yang baik, apapun yang bagus nanti yang didapatkan Bapak Ibu kita mau simpan baik-baik, kita mau renungkan. Dan yang terakhir karena Tuhan baik, kita mau sama-sama be excited buat ibadah ini. Oke, sebelum ibadah aku mau kita sama-sama mau satukan hati, kita mau buka ibadah ini dengan doa. Bapa yang baik, Bapa Yesus Kristus di kerajaan surga, kami hari ini datang kepadamu Tuhan. Tuhan, kami tahu Tuhan Engkau terlalu baik, Engkau sangat baik Tuhan di hidupnya kami. Terima kasih untuk setiap hatimu Tuhan buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami dipilih jadi anak-anaknya Tuhan, kami diberi keselamatan Tuhan. Banyak hal-hal yang terlalu baik yang Tuhan udah kasih buat hidup kami. So hari ini Tuhan, kami mau datang Tuhan karena kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur jadi anak-anakmu, kami mau sembah Tuhan lebih lagi, kami mau
memuji-Mu lebih lagi. Kami mau Tuhan jadi anak-anak-Mu, kami mau dengar-dengar akan Tuhan, akan isi hatinya Tuhan, akan pikirannya Tuhan. Biar hari ini Tuhan, Engkau nyatakan diri-Mu kepada setiap kami Tuhan. Pribadi, secara pribadi Tuhan, secara spesifik Tuhan, Kau akan berbicara kepada setiap kami Tuhan. Biar pulang dari ibadah kami ini Tuhan, hari ini kami pasti mendapatkan sesuatu yang baru yang dari Tuhan buat hidupnya kami Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih menyerahkan ibadah ini ke dalam tangannya Tuhan. Semua yang percaya katakan amin. Amin. Shalom CDC, mari saya undang Bapak dan Ibu untuk bangkit berdiri. Yes, luar biasa ya. Siapa yang hari ini merasa diberkati sama Tuhan? Amin. Kita mau berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Karena kita percaya Allah kita adalah Allah yang sanggup memberkati setiap anak-anaknya. Amin. Yes, mari sama-sama kita katakan kasih setia Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari kita katakan aku diberkati, aku diberkati. Yes, amin. Aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, ada sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yes, kita mau bersorak buat Tuhan, memberikan pujian yang terbaik buat Tuhan. Kita katakan lagi kasih setia Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari kita bersorak buat Tuhan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yes, kita mau katakan kita punya Allah yang sanggup. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Amin. Mari dengan sungguh-sungguh kita katakan, terima kasih Tuhan Kau memberkati setiap kami. Karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, ada sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Yes. Mari berikan sorak-sorai meriah buat Tuhan. Amin. Yes. Kami bersuka-cita karena Tuhan Allah yang baik dalam hidup kita. Amin.
gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di jalan hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku, dan kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di jalan hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Walau badai menerpa di jalan hidupku ini, namun tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan, dahulu sekarang selamanya, janjimu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Bersyukur kita punya Allah yang luar biasa ya. Dua lagu tadi menyatakan bahwa Tuhan akan mengangkat kita tinggi. Jadi kemarin lagi doa pagi, Ko Hansel bilang, kalau Tuhan benar-benar bawa kita sampai ke titik paling bawah, tapi kita percaya kalau Tuhan akan angkat kita tinggi. Seperti ketapel katanya ya, jadi ketapel itu benar-benar sampai bawah gitu, ditariknya sampai bawah. Tapi melesatnya tinggi gitu. Itu luar biasa. Karena kita percaya di dalam setiap langkah kita Tuhan ada. Hanya Tuhan tempat kita berharap. Mari Bapak dan Ibu pagi ini kita mau datang sama satu pribadi yang luar biasa. Kita mau menggantungkan harapan kita sama Tuhan yang luar biasa. Yes, Jesus. Yes, Jesus. Amin Tuhan. Yes, Bapa, haleluya. Kami mau sembah Kau Tuhan. Dalam setiap langkah Kau ada. Dalam kesesakan Kau hadir.
ku bersandar bersamamu. Lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua, biar jadi persembahan bagimu. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di atas mezbahmu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagimu. Yes, Jesus. Hanya Dia tempat kita berharap. Amin. Tempatku berharap hanya Kau, tempatku bersandar bersamamu. Lewati sukaku, lewati dukaku, ku serahkan semua, ku serahkan Tuhan, biar jadi persembahan semua, biar jadi persembahan bagimu. Mari sama-sama kita katakan, ini segenap hidup kami Tuhan. Yes. Ini segenap nafas kami mau memuji Engkau Tuhan. Jadi persembahan di bawah kakimu. Kebanggaanku, kejayaanku, tak ada artinya selain untukmu. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di atas mezbahmu. Kekuatanku, pengharapanku, ku serahkan semua hanya bagi. Mari jemaat saja yang katakan segenap hidup. Yes, Jesus, amin. Kami mau membawa persembahan yang terbaik buat Engkau Tuhan. mau bawa hidup kita menyembah Tuhan. Kita mau bawa hati kita menyembah Tuhan. Bahkan
Akan kita bawa nafas kita menyembah Tuhan. Yes, amen. Kami sembah Kau. Yes. Mari sama-sama kita sembah Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dengan segenap jiwaku, ku sembah Kau dengan segenap hidupku. Sembah Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dengan segenap jiwaku, ku sembah Kau dengan segenap hidupku. Kami sembah Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dengan segenap jiwaku, ku sembah Kau dengan segenap. Mari kita katakan sekali lagi, kami sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau dengan segenap jiwaku, ku sembah Kau dengan segenap hidupku. Segenap hidup, segenap nafasku, jadi persembahan di bawah
Oh yes Lord. Oh yes Lord. Haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya. Yes Lord. Hinarabaya rabase. Shakarabarabarabasanna. Hinarabaya rabarabarabarabarabarabarabarabasanda. Yashakararararase. Hinarabarabarabarabarabashakarabaharabarabarabakaya shakarama. Hinaramaya shakarararararabaraba. Hallelujah, yes Lord Jesus. I love you Lord Jesus. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Hinarabaya shakarabarabarabarabase. Hirabakarabashakarabarabarabarabasanda. Haramayarabakarabashakarararararabayarabarabashakaramo. Hinarabarabarabarabarabashakarabase. Hallelujah, yes Lord. Hinarabarabarabasanda. Oh, Allah yang baik Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Yesus Tuhan. Oh yes Lord. Hinarabaya shakarara. Hinarabaya shakarara. Oh yes Lord. Hinarabase. I love you, I love you, I love. Mari dari hati kita katakan kami cinta Engkau Tuhan. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Yes Jesus. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow only after I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. And my heart will follow only after I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. Katakan aku mencintaimu Tuhan. Yes, Jesus. Benar Tuhan, kami sayang sama Tuhan. Apapun musim hidup kami, apa yang kami sedang rasakan sekarang, kami mau sayang sama Tuhan. Kami mau cinta sama Tuhan. We love you Jesus. We love you Jesus. I love you.
worship Him. Katakan, I love you Jesus. I love you. Lebih dari apapun ku mau cintaimu Tuhan. Lebih dari siapapun I love you Jesus. I love you Holy Spirit. Oh, I love you. I love you. I love you. Let's sing I love you Jesus. I love you. I love you. And my heart will follow wholly after you. Thank you Lord for today. Makasih Tuhan buat hari ini, buat cintamu, buat kasih karuniamu, buat mujizatmu, buat surprise yang kamu udah berikan buat setiap kami. We thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Kami siap dengerin apa yang jadi isi hatinya Tuhan. Kami siap dengerin apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Speak to us. Bicara buat setiap kami pribadi lepas pribadi. Pulihkan setiap kami, setiap luka kami, setiap kebingungan kami Tuhan yang jawab. Melalui firman Tuhan yang hidup, yang berkuasa. Di dalam nama Yesus, semua yang percaya katakan amin. Wow, selamat pagi CDC Bogor. Wah, terakhir saya tahun kemarin ya. Silakan Bapak Ibu Saudara boleh duduk. Wow, udah 1 tahun. 1 tahun, bener ya? 1 tahun ya? Iya, 1 tahun. Iya. Kita mau baca 1 pasal. Jadi saya baru dapat info kalau udah sekitar 2 minggu yang lalu ya. Kalau tema CDC Bogor tahun ini itu tema besarnya adalah diam dalam hadirat Tuhan. Wah, ini keren banget sih. Karena kita mau ngelakuin apapun, kita punya visi sebesar apapun, kita punya kita punya anak rohani sebanyak apapun, tapi kalau kita nggak melekat sama Tuhan itu percuma. Kita mau punya bisnis seberhasil apapun, tapi kalau nggak ada Tuhan di situ, nol. Ya, oke. Tema besarnya adalah diam dalam hadirat Tuhan. Jadi kita akan belajar bersama bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan cinta sama Yesus. Oh, saya kasih judul di sini, I Heart Jesus. I Heart Jesus. Kalau orang Sunda bilang, aku tuh kehatean sama Yesus teh ya. Ya, aku punya hati loh buat Tuhan Yesus. I Heart Jesus. Yuk kita mau buka sama-sama di Mazmur 62 ayat 1 sampai 9. Tapi sebelum kita baca, kita perlu tahu latar belakang Mazmur 26 ini. Jadi Mazmur 26 ini ditulis oleh Raja Daud ketika Raja Daud itu sedang dikudeta oleh anaknya Absalom. Kebayang gak? Coba ketika kita membaca, kita pakai perasaannya Raja Daud saat itu. Punya anak, tapi kok kurang ajar. Sebagai seorang ayah, sebagai seorang raja, ada satu kekecewaan, ada satu kemarahan di situ, tapi itu anaknya. Ada satu ketakutan, karena Absalom itu dia menggathering, dia mengumpulkan massa untuk menyerang ayahnya. Ada satu ketakutan, that's why ada ayat ini ditulis oleh Raja Daud. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Karena iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan ya. Ayat yang pertama. Untuk pemimpin biduan. Menurut Yedutun, Mazmur Daud. Ayat yang kedua bersama-sama. Hanya dekat Allah saja aku tenang,
daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tak akan goyah. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh? Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukan yang tinggi. Mereka suka kepada dusta dan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Selah. Ayat yang ke-6, 1, 2, 3. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku, gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Kita akan bedah, ada kata hanya. Hanya itu di terjemahan The Message-nya dibilang God the one and only. Hanya itu the one and only. Kemudian kalau ditranslate di New King James Version-nya dibilang truly, sesungguhnya, sebenar-benarnya. Kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia kata hanya itu artinya cuma, satu-satunya. Di sini kita bisa lihat saat itu Daud udah gak bisa percaya sama siapa-siapa. Even anaknya aja dia gak bisa percaya. Tentara-tentaranya mungkin ikut membelot bersama dengan anak-anaknya, dia gak bisa percaya. Yang dia bisa percaya hanya Tuhan. Hanya, cuma, the only, hanya satu-satunya. Kemudian kita baca lagi. Dekat Allah itu seperti ini nih. Bapak Ibu Saudara, di sini ada yang udah nikah, boleh angkat tangan. Waktu dulu pacaran, PDKT kan ya? Atau langsung ketok rumah, saya mau nikah sama kamu gitu, enggak kan ya? PDKT dulu ya, kenalan dulu. Nah sama, dekat sama Allah saja tuh kayak kita lagi deket sama seseorang ya. Biar lebih kebayang ya. Kalau di sini yang lagi cari pasangan hidup, pasti saudara akan coba cari tahu. Wah ini ada yang bling-bling di gereja gitu ya. Cari tahu nih, namanya siapa? Sekolahnya di mana? Kuliah atau kerjanya di mana? Terus sudah gitu, dia kalau ini apa namanya care group ya? Care cell-nya di mana? PKS-nya siapa? Nanti tanya-tanya. Kak, kalau yang itu tuh udah punya pacar belum Kak? Belum, wih pas banget. Kak, rumahnya di mana sih Kak? Ini rumahnya di deket itu tadi, shuttle itu tadi. Wih, deket dong sama aku. Kalau ke carousel gitu naik apa biasanya Kak? Aduh, biasa naik Gojek. Wih, bisa nih dijemput. Nah, kalau kita mau PDKT sama seseorang, kita akan cari tahu orang itu rumahnya di mana, hobinya apa, datang ke gerejanya jam berapa, menit-menitnya sampai hafal. Biasa kalau dia di gereja duduknya di mana? Di sebelah tengah kanan. Wih, kayaknya gue bisa nih, tungguin dulu ya di luar. Begitu dia masuk, langsung set duduk di sampingnya. Wah, itu yang namanya berusaha untuk dekat. Kebayang gak? Kalau sama kecengan aja, kalau sama pasangan kita dulu aja kita berusaha cari tahu. Kamu sukanya apa? Gak apa-apa lah, kamu makan ayam, aku makan berutu juga gak apa-apa. Yang penting makannya sama kamu. Gak apa-apa lah, aku cuma makan lalapan gak apa-apa, yang penting kamu happy gitu ya. Kebayang gak? Kalau sama Tuhan juga seperti itu. Dekat sama Allah itu juga kayak gitu. Cari tahu sukanya Tuhan apa. Cari tahu Tuhan tuh pengennya gimana sih. Pengen deket terus sama Tuhan. Tuhan ada di mana diikutin. Tuhan ngomong apa diturutin. Kalau pacaran aja kita bisa nongkrong di rumah pacar kita. Dari terbit matahari sampai terbit kembali gitu ya. Masa sih sama Tuhan kita gak mau nongkrong bareng sama Tuhan? Ya, dulu zaman saya pacaran nih ada foto. Saya mau tunjukin foto pacar saya. Ya,
Dulu tuh berarti berapa tahun ya? 18 tahun yang lalu gitu ya. Jadi dulu zaman pacaran sama suami saya sekarang ya. Karena beliau itu kan dapat tugas untuk tinggal di satu bukan panti asuhan, tapi rumah peduli kasih. Ya, di situ ada sekitar 18 anak korban bencana banjir Nias tahun 2001. Nah, di situ suami saya itu jadi kayak bapaknya. Meskipun di sini dia masih usia 26 tahun, tapi udah kayak bapak-bapak. Karena dia punya anak banyak. Ya, tiap subuh dia harus ke pasar, dia belanja, dia masak. Di situ juga ada beberapa ibu yang bantu suami saya. Ketika hari libur, kalau saya libur kerja atau tanggal merah, itu adalah waktu yang paling saya nanti-nantikan. Karena saya selalu pergi ke rumah pacar saya. Ya, di situ ada anak-anak kan. Di situ saya biasanya main sama anak-anak, saya masak buat mereka, bikin kue, kita jalan-jalan, kita olahraga bareng, badminton bareng. Buat saya bisa spend time di rumah itu adalah sesuatu hal yang paling saya nanti-nantikan. Ya, kalau pacaran saja bisa seharian pengen barengan, bagaimana dengan Tuhan? Kan tadi kita bilang, I love you, I love you, I love you. Yuk ke Kersel nantilah. I love you, I love you, I love you. Yuk ke gereja yuk, online aja lah. Bagaimana dengan Tuhan? Apakah kita mengusahakan hidup kita untuk selalu dekat gak sama Tuhan? Untuk jadi tempat di mana Tuhan tinggal gak? Ya, so di 1 Korintus 3 ayat 16 dan 19 mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Bahwa roh Allah itu diam di dalam kamu. Kalau kita mau dekat sama Tuhan, kita kasih hidup kita buat Tuhan tinggal enggak? Kalau kita mau dekat sama Tuhan, kita mau enggak untuk kita mulai aktifkan lagi doanya kita, puasanya kita, bergerejanya kita, ya, berkomunitasnya kita ke Kersel. Bagaimana kita merenungkan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kejar Tuhan. Kejar Tuhan. Kalau manusia aja kita kejar, masa sih Tuhan kita gak kejar? Tuhan itu sumbernya kita loh. Tuhan itu hidupnya kita loh. Ya, oke. Nah, ini ada foto keluarga saya. Ya, kami ikut program KB, 2 anak aja cukup, jangan banyak-banyak ya. Saya ajarkan kepada 2 anak saya untuk memprioritaskan Tuhan. Jadi Clayton dan Chloe, Clayton sekarang kelas 1 SMA, Chloe 4 SD. Dari sejak usia 40 hari kami selalu ajak mereka untuk ikut doa di gereja. Waktu itu zaman-zaman dulu tuh doanya gak kayak sekarang yang rutin hari Sabtu jam 6 pagi. Dulu itu ada yang setiap hari dari hari Senin sampai hari Kamis jam 5 subuh di gereja. Waktu itu ada juga doanya itu doa malam. Dan kami waktu itu belum punya mobil. Jadi kami bawa bayi Clayton untuk ikut doa pagi dari jam 4 subuh kami berangkat. Karena rumah kami waktu itu di kabupaten, belum di kota. Jadi kami naik motor, kami bungkus Clayton dan kami bawa dia ke doa pagi. Demikian juga waktu Chloe lahir 40 hari. Saya bawa dia untuk ke doa pagi. Kenapa? Karena saya mau anak-anak saya ini kenal sama Tuhan. Karena saya mau anak-anak kami ini dekat sama Tuhan. Demikian juga ibadah. Para orang tua mohon dengarkan. Jadwalnya anak-anak kita yang tentukan. Bukan jadwal kita yang ditentukan oleh anak-anak kita. Aduh pastor, gimana dong anak saya itu kalau ini kan ibadah jam 9. Anak saya tuh baru bangun setengah 9. Belum juga mandi, belum juga makan, gak bisa ke gereja. Atur jadwalnya. Kita yang dewasa, kita yang sudah tahu jadwal, kita yang atur buat mereka. Ingat, kuduskanlah hari Sabat. Ya. Aduh pastor, gimana dong? Anak saya ini masih kecil, nggak mau nih sekolah minggu. Ya udahlah, nggak usah sekolah minggu. Apa yang kamu tabur ke anakmu hari ini akan kamu tuai di kemudian hari. Kami sangat menikmati parenting kami dengan anak-anak kami.
terutama Clayton karena dia udah besar ya, karena dia udah besar. Jadi boleh selanjutnya, Clayton dia dari usia 12 tahun, dia sudah susun jadwal. Jadi karena terbiasa rutin, terbiasa disiplin, jadi dia itu kalau di handphone dia, kalau nanti dilihat ya, kalau kenal sama Clayton nanti di screen-nya dia tuh ada jadwalnya dia. Terus saya baca kan, iseng-iseng mamah kan kepo ya. Clay, lihat dong jadwal kamu. Ini loh mam jadwal aku. Wih, dia itu bangun jam 5 pagi setiap hari untuk saat teduh. Sehari 3 kali dia berdoa. Jam 5, pokoknya jam 5 itu udah kedengaran suara dia berbahasa roh, dia penyembahan, dia tepuk tangan, dia ngafalin ayat, itu jam 5 subuh. Saat dimana saya yang pendeta aja kadang-kadang masih malas buat bangun, dia lebih pendeta. Pulang sekolah sampai rumah jam 4, nanti dia bilang, mam aku mau olahraga dulu bentar, dia push up, dia sit up, dia pull up segala macam. Habis itu jam 6, mam aku mandi, habis ini aku mau doa ya. Jadi mami kalau panggil aku mungkin jam 7-an lah, baru nanti aku keluar makan. Nanti jam 11 malam selesai dia belajar, dia akan doa lagi, dia bikin jurnal. Dia tuh ada sekarang udah ada buku kedua, dia bikin journaling, dia bikin devotion, dia bikin buku renungan untuk dia sendiri yang tulisannya hanya bisa dibaca sama dia. Kecil ya. Jadi kami sangat menikmati waktu-waktu bersama dengan Clayton dan Chloe juga. Kenapa? Karena dari kecil udah ditanamkan untuk dia ini dekat sama Tuhan. Jadi puji Tuhan, sekarang dia punya dari umur 12 tahun dia udah melayani di ECC Worship. Dia udah punya home cell. Bahkan dari home cell-nya Clayton, saya nambah 2 home cell parents-nya. Jadi dia jangkau anak-anaknya, kami jangkau orang tuanya ya. Jadi kalau sekali home cell itu ada 3 home cell running di ruangan yang berbeda. Ada home cell untuk parents, ada home cell untuk kids-nya, ada home cell untuk teens-nya. Nah yang teens itu Clayton home leader-nya. Bahkan dia juga bantu kami di Sikit, dia juga jadi asisten home leader untuk anak-anak ya, untuk anak-anak. Jadi kebayang gak kalau gak pernah ditanamkan untuk dia deket sama Tuhan, ketika remaja itu susah banget membawa anak-anak kita untuk deket sama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mau gak kita deket sama Tuhan? Mau gak kita kejar Tuhan? So, apa yang terjadi saat kita dekat dengan Tuhan? Yang pertama, di ayat yang kedua dikatakan, di ayat yang kedua, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Yang pertama adalah hanya dekat Allah saja aku tenang. Ada ketenangan, ada ketenangan. Nah, ketenangan ini dalam bahasa NIV-nya dibilang find rest. Find rest itu feel rest. Feel rest itu bukan berarti kita gak kerja. Kita tetap kerja, kita tetap pelayanan, kita tetap berfungsi sebagai orang tua. Kita tetap menjadi pasangan yang harmonis. Tetapi ada find rest, feel rest ya. Kemudian di Amplified Bible-nya dibilang wait in silence. Di NLT-nya dibilang wait quietly. The message-nya dibilang I will wait as long as he says. Kalau Tuhan gak ngomong apa-apa, aku gak akan melakukan apa-apa. Aku akan tunggu sampai Tuhan ngomong. Ya, ketenangan. Ketenangan itu tuh kita tunggu jawaban dari Tuhan. Seringkali yang bikin kita gak tenang apa? Kita buru-buru pengen dapat jawabannya. Buru-buru gitu ya. Nah New King James Version-nya dibilang, my soul silently wait for God. Ketenangan. Yang namanya tenang tuh bukan berarti gak ngapa-ngapain. Yang namanya tenang tetap kita produktif. Tapi kita merasa rest di sini ya. Nungguin suara Tuhan. Tanya sama Tuhan. Fokusnya sama Yesus. Nah, di sini kan dibilangnya ya, I will wait as long as he says. Jadi Clayton pernah bilang gini sama saya, Mam, kenapa sih orang itu gak tenang? Kenapa Clay? Gini ya Mam, kalau orang gak tenang itu kan karena dia terburu-buru pengen dapat jawaban, seperti yang tadi saya bilangnya. Terus ya Mam, orang gak tenang ini tuh fokusnya lagi gak ke Tuhan, fokusnya lagi ke masalah.
Kalau orang selalu nunggu jawabannya Tuhan, suara Tuhan itu akan lebih besar daripada suara-suara yang lain. Kalau kita fokusnya sama suara Tuhan, kita akan fokus dengan kebaikannya Tuhan. Suara-suara yang lain itu akan menjadi lebih lebih redup, kata Clayton. Di situ saya belajar, iya ya, ketika kita fokus sama Tuhan sebenarnya kita sedang, masalahnya masih ada, tapi kita sedang meninggikan Tuhan, kita sedang membesarkan Tuhan ketimbang masalahnya. Ya, di ayat 6 dikatakan, saat kita ambil sikap tenang, maka kita akan mulai menemukan harapan atas semua pergumulan dan masalah kita. Karena semua hal atau semua perkara jawabannya ada di suaranya Tuhan, ada di firman Tuhan. So hanya kalau kita tenang, kita bisa dengerin Tuhan maunya apa, ya. Kemudian yang kedua, keselamatan. Keselamatan. Di ayat 3 dan 7 dikatakan, aku baca ya, ayat 3 dan 7. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku takkan goyah. Diulangi lagi, hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tak akan goyah. Yang namanya keselamatan, terjemahannya adalah salvation, ya. Jadi kenapa dikatakan kalau dekat Yesus ada keselamatan? Karena memang Yesus itu pelindungnya kita. Dibilang Yesus itu adalah kota benteng. Kota benteng itu apa sih? Kota benteng itu terjemahannya kalau di The Message-nya dibilang adalah breathing room. Kota benteng itu breathing room, ya. Jadi kota benteng, breathing room itu a period of rest in order to increase strength or give you more time to think about what to do next. Jadi breathing room itu adalah masa istirahat untuk meningkatkan kekuatan atau memberi kita lebih banyak waktu untuk memikirkan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Jadi breathing room ini punya kadar oksigen itu bisa sampai 94%. Dan biasanya para atlet kalau mau bertanding atau lagi cedera, mereka akan masuk ke breathing room. Mereka akan diterapi dengan oksigen di sana. Ya, nggak cuman atlet, pasien paru-paru pun akan masuk ke sini. Nah, breathing room. Yuk, mau nggak tiap hari kita masuk ke breathing room? Mau nggak? Ini tuh kota bentengnya kita loh. Hanya dekat Allah saja itu jadi breathing roomnya kita. Kadang-kadang kita udah lelah. Kita capek sama hidup. Kita capek sama pasangan kita. Kita capek sama kerjaan, kita capek banget ngurusin anak-anak. Kok kayaknya gini-gini aja ya hidupnya. Bapak ibu saudara, Tuhan itu udah nawarin, mau gak breathing room? Mau gak masuk ke kota benteng? Mau gak kamu tuh dibentengin supaya kamu selamat? Nah yang kedua, kita balik lagi ya. Dibilang bahwa dia adalah gunung batu. Nah ada yang di sini suka hiking? Saya suka hiking, naik gunung suka ya. Nah kalau misalkan lagi naik gunung, lagi hiking, kalau kita sampai salah menginjak, apa yang terjadi? Kita salah injak tanah, apa yang terjadi? Kepleset, nyungsep, kejungkel gitu ya. Apalagi? Masuk ke jurang mungkin. Nah terakhir itu ketika saya di Gunung Wolobobo di daerah NTT, kami naik gunung di situ. Jadi jalannya tuh hanya setapak, hanya selebar ini jalannya. Jadi sebelah kanan dan kiri saya tuh jurang. Dan hari itu sangat-sangat berkabut, sangat berkabut. Terus udah mau turun hujan, gak ada pohon, gak ada apapun. Jadi saya tuh pelan-pelan pakai sendal gunung saya. Dan gak cuman saya yang harus pelan-pelan, saya harus jagain tim saya, tim misi saya untuk gak masuk ke jurang. Saya bilang, guys, kalau kamu mau nginjek, dilihat dulu itu tuh lembek gak, karena kan musim hujan. Kamu coba injek setengah dulu. Kalau itu pakem, kalau orang Jawa bilang pakem, apa ya? Kalau itu benar-benar fix, injek. Terus habis itu kalau mau melangkah, injek lagi pelan-pelan. Kalau dia tanahnya jatuh ke kiri atau ke kanan, jangan diinjek. Nah, gunung batu
itu bicara mengenai di terjemahannya, solid rock under my feet. Gunung batu itu adalah pijakan yang kuat untuk kaki kita. So, ketika kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan tuh kasih jaminan. Satu, ada breathing room. Kamu bisa nafas di situ. Semua penyakit kamu bisa disembuhkan di situ. Kota benteng. Yang kedua, ada pijakan yang kuat. Ada pijakan yang kuat. Nah, yang ketiga, ketika kita dekat sama Tuhan, ada kemuliaan. Di ayat yang ke-8 dikatakan, ada kemuliaan. Ya, oke, saya baca dulu. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Kemuliaan, kejayaan hanya diberikan kepada prajurit yang menang. Ya, hanya prajurit yang menang. Menang dalam apa? Dalam berperang. Ya, so kemenangan semua hal yang kita alami, kita akan temukan jawabannya. Kita akan menangkan. Karena kita bersama dengan Tuhan, karena kita dekat sama Tuhan. Jadi dekat sama Tuhan itu adalah sumber kemenangan kita, sumber keselamatan kita, ya, sumber dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, hanya di dalam Tuhan kita bisa tenang. Gak ada di luar sana, gak bisa. Ya, mau temuin di mana gak bisa. Mau temuin di buku mana, buku psikologi manapun gak ada. Hanya di firman Tuhan kita bisa temuin semua jawaban. Ya, kalau kita sadari hal-hal tadi, kalau kita sadari hal-hal bahwa kita selamat, bahwa Tuhan itu gunung batu kita, bukankah saat teduh itu menjadi sesuatu hal yang menyenangkan? Kalau kita sadari bahwa dekat sama Tuhan itu adalah sumbernya kita, bukankah kalau ke gereja itu hal yang ditunggu-tunggu? Kalau kita punya hubungan sama Tuhan yang dekat, kalau kita merasa tenang, bukankah juga hubungan keluarga dengan pasangan dan anak-anak kita juga akan dipulihkan? Ya, jadi rumah Tuhan seharusnya menjadi tempat kesukaan anak-anak Tuhan. Rumah Tuhan tuh harusnya kesukaannya kita, karena Tuhan ada di situ, karena Tuhan bersemayam di situ. Yang punya rumah siapa? Tuhan. Ini rumahnya siapa? Tuhan. Yang punya rumah tinggal nggak di situ? Tuhan tinggal nggak di situ? Tinggal di situ. Nah, kebayang nggak? Kalau semua dari kita ini deket sama Tuhan, kebutuhannya sama nggak? Kebutuhannya sama nggak? Kalau kita sama-sama deket sama Tuhan, nilainya sama nggak? Nilainya sama. Terus cara ngomongnya sama nggak? Jamuannya sama nggak? Kalau semuanya sama, sehati nggak? Sebagai tubuh Kristus, sehati nggak? Kalau semuanya nih ya, semuanya cari Tuhan ya di sini ya, amin ya. Semua cari Tuhan. Papa, mama, anak-anak cari Tuhan. Ada kerukunan nggak di situ? Kalau ada kerukunan, kalau satu semuanya sama, namanya berarti sehati dan sepikir ya. Kalau semuanya sama, nilainya sama, sehati sepikir, ada kerukunan di situ, berkat Tuhan dicurahkan enggak? Dicurahkan. Jadi selama ini kita punya paradigma. Oh, gereja itu kumpulan orang-orang yang sakit. Jadi maklumlah kalau banyak gesekan, sakit hati, ya enggak apa-apa lah. Tapi dengan bold saya katakan, kalau masing-masing dari kita mengejar Tuhan, kalau masing-masing dari kita dekat sama Tuhan, as a person kita dipulihkan sama Tuhan, saya akan bilang gereja akan jadi kumpulan orang-orang sakit yang disembuhkan. So saat ada newcomers datang ke sini, saat ada jiwa baru datang ke sini dengan luka, dengan trauma, dengan kepahitan, dia akan menjadi sembuh. Karena di sini kumpulan orang-orang sakit tapi yang disembuhkan. Mari kita bangkit berdiri. Yes, Jesus. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara yang mengalami capek. Pastor,
aku capek. Ngadepin orang tua aku capek. Aku lelah banget. Pastor, aku capek ngadepin suamiku, udah gak bisa dikasih tahu. Pastor, aku capek ngadepin anak-anakku. Pastor, aku capek ngadepin istriku, ngomong terus. Apabila Bapak Ibu Saudara ada yang merasa capek di sini, boleh taruh tangannya di dada. Yes, Jesus God. Pertanyaannya selanjutnya, mau gak deket sama Tuhan? Janjinya Tuhan apa? Ada ketenangan. Janjinya Tuhan apa? Ada keselamatan. Ada kemuliaan. Ada kemenangan. Mau gak punya hati buat Tuhan? Yes, Jesus Lord. Aku berdoa buat tangan-tangan yang ditaruh di dada. Mari Tuhan, kuasai. Mari Tuhan jamah. Kami mau masuk dalam breathing room-Nya Tuhan. Kami mau menginjakkan kaki kami di gunung batunya Tuhan. Kami mau jadi tenang. Kami pengen tahu Tuhan maunya apa. Kami pengen tahu Tuhan ngomong apa. Speak to us, Jesus. Bicara buat setiap kami, Tuhan. Pulihkan kami, Tuhan. Oh, Jesus. Yes, Jesus, Lord. Koralabaya sidi. Yaralabaya sikarararara. Yaralabaya takaralabaya sidididididi karala. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mau gak ambil keputusan, mau gak balik lagi ke komitmen cari Tuhan. Ke gereja itu sesuatu hal yang menyenangkan. Karena Tuhan ada di gereja. Ke home cell itu ke care cell itu sesuatu hal yang ditunggu-tunggu. Ketika berdoa, kita ketemu sama Tuhan, itu sesuatu hal yang restful. Banyak dari kita punya hubungan sama Tuhan, tapi kita udah lupa kalau hubungan itu hanya familiarity. Udah familiar sama Tuhan. Ke gereja ya ke gereja, ke homesel ya ke homesel. Tapi kita gak sedang cari Tuhan. Tapi kita gak dengerin lagi Tuhan maunya apa. Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang mau ambil komitmen untuk mau dekat sama Tuhan, boleh taruh tangan di dada. Yes, Jesus Lord. Kita sama-sama katakan, I love you, I love you. Oh, I love you, I love you, I love you, Jesus. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you, and my heart will follow only you. I love you, I love you, I love you. Cari Dia. I love you, I love you, I love. Mari kasihi Dia, cintai Tuhan, kejar Dia, balik ke cinta mula-mulamu, dekat lagi sama Tuhan. Will follow holy after
Yes Jesus. Mulai dari hari ini Tuhan, kami mau ambil keputusan untuk kami kejar Tuhan lagi. Kami gak mau ke gereja hanya karena disuruh. Kami gak mau ke Kersel hanya karena dicariin. Kami gak mau berdoa cuman karena takut nanti ditanya udah doa belum. Kami gak mau baca firman Tuhan karena takut nanti disuruh sharing di Kersel. Kami mau dekat sama Tuhan karena kami cinta sama Tuhan. Kami mau dekat sama Tuhan karena kami butuh. Kami perlu Tuhan, kami gak bisa sendiri. Thank you Lord for today. In Jesus name we pray. Amen. Wow, silahkan duduk Ibu Bapak sekalian. Firman yang luar biasa banget ya. Aku juga dapat banget hari ini. Dimana aku pulang dari sini ada satu komitmen yang aku mau lakuin, yaitu ayo kejar Tuhan. Ayo sama-sama cari Tuhan lebih lagi. Mungkin selama ini kita sibuk segala macam, tapi aku tadi dapat banget diingetin lagi kayak, oh iya yang terutama kejar Tuhannya, kejar Tuhannya. Thank you Pastor Sinta, boleh kasih tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan sekali lagi. Oke, kita mau masuk ke pengumuman. Sebelum masuk ke pengumuman, mau menyambut setiap Bapak Ibu yang udah setia ibadah bersama-sama kami. Welcome home. Terima kasih udah setia beribadah di sini. Dan kita tunggu kedatangannya setiap minggunya karena kami selalu ada ibadah di jam yang sama di tempat ini. Dan selanjutnya saat yang paling penting juga dari bentuk cintanya kita sama Tuhan, yaitu saatnya kita memberi, offering time. Sebelum memberi, aku mau share satu ayat. Ayatnya itu ada di Kejadian 26 ayat 12 sampai 13. Sebelum bacain ayatnya, ada latar belakang dari ayat ini adalah di mana saat ini itu Ishak itu lagi ada di tanah Filistin, dan saat itu di tanah Filistin lagi ada kekeringan. Jadi dia udah tinggal di negeri asing, udah gitu di tempat itu lagi ada kekeringan. Terus di ayat ini bicara di Kejadian 26 ayat 12 sampai 13, maka menaburlah Ishak di tanah itu. Dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Wow. Sebenarnya yang aku mau highlight di sini bukannya yang makin lama kian kaya, makin kaya gitu ya. Itu mah semua orang juga mau gitu ya. Cuman di sini yang luar biasanya adalah di saat itu saat kelaparan, intinya kayak lagi kekeringan, lagi susah lah tanah itu. Tapi di situ Ishak ambil sikap, ambil langkah, dan dia di situ dikatakan menaburlah Ishak gitu. Jadi di situ Ishak tuh nabur lagi zaman kekeringan gitu, lagi zaman susah. Dan luar biasanya karena dia menabur di zaman susah, aku yakin itu adalah bentuk dia berserah, surrender sama Tuhan. Di situ bentuk dia yakin kalau Tuhan akan berkatin walaupun keadaannya kelihatannya kayak jauh dari kelimpahan gitu. Dan makanya dia menabur gitu. So mari Bapak Ibu, di persembahan kali ini apapun keadaannya, mari serahkan semuanya kayak, oh iya ya, aku mau memberi dalam keadaan apapun, mungkin susah, mungkin apa segala macam, tapi begitu kita memberi, percaya banget kalau Tuhan akan berkatin kita berlimpah-limpah. Karena itu bentuk kita benar-benar serahin semuanya ke Tuhan. So di waktu yang singkat ini aku mau mempersilahkan Bapak Ibu untuk persiapin persembahan yang terbaik buat Tuhan. Waktu dan tempat dipersilahkan. Persembahan Bapak Ibu bisa disiapkan melalui amplop yang udah disediakan dan dikasih di kotak belakang, atau bisa melalui transfer dan kode kris juga, silahkan. Oke. Yang sudah memberi, mari sama-sama kita mau bawa persembahan kita ke Tuhan, kita mau doa untuk persembahan ini.
Bapa yang baik, bersyukur Tuhan untuk setiap berkat-Mu di dalam setiap hidupnya kami Tuhan. Tuhan, ini adalah persembahan kami, ini adalah bentuk kami Tuhan, kalau kami mau menyerahkan setiap harta kami, setiap apapun yang Tuhan percayakan kepada kami untuk Engkau Tuhan. Percaya banget Tuhan, melalui ini Tuhan, melalui taburan kami Tuhan, banyak hal-hal yang besar mau Tuhan kerjakan Tuhan. Buat gereja ini, buat kota Bogor, buat generasi Tuhan, di semua generasi Tuhan, dari yang tua sampai muda, sampai anak kecil Tuhan, di tempat ini Tuhan, Engkau mau Tuhan mengerjakan suatu hal yang besar. Memberkati Tuhan setiap tangan-tangan yang mengelola, setiap gereja ini Tuhan, berikan hikmat-Mu lebih lagi Tuhan, menyerahkan setiap persembahan kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Oke, ibadah hari ini bisa berjalan dengan lancar, terus semuanya juga sesuai dengan planning dan rencana. Ada orang-orang yang udah menyiapkan Bapak Ibu. Maka dari itu di waktu kesempatan ini aku mau mengajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau apresiasi setiap volunteer yang udah bekerja hari ini, udah kasih tenaga. Kita mau sama-sama bilang thank you volunteer. Thank you. Wow, luar biasa banget ya. Kita bisa tabur tenaga kita dan waktu kita juga buat Tuhan dengan melayani di tempat ini. Buat Bapak Ibu yang mungkin tergerak, apa itu volunteers, boleh mungkin nanti ditanyain ke anggota, ke ketua kerselnya masing-masing. Oke, nextnya pengumumannya ibadah on site seperti yang tadi sudah saya jelaskan di awal. Kita akan selalu ada ibadah di Hotel Green Forest di jam 9 untuk ibadah umum, dan si kids juga buat Bapak Ibu yang punya anak mungkin bisa diajak juga untuk ibadah bersama-sama di jam 9 juga. Dan ada ibadah untuk Eros di 11.30, dan minggu depan kita akan dilayani oleh Pastor Naftali. So save the date and datang lagi ya. Oke, nextnya doa on site. Bapak Ibu mengundang banget untuk Bapak Ibu yang belum pernah join ke doa on site kita. Mari doa bersama-sama di setiap hari Sabtu jam 7 pagi. Ini adalah salah satu media yang tadi udah Pastor Sinta bilang ya. Ini salah satu media di mana kita bisa sama-sama menyembah Tuhan lagi, dekat sama Tuhan lagi, cari Tuhan, dan mengundang banget buat Bapak Ibu untuk join dan rasakan sama-sama khasiatnya dari doa ini di setiap Sabtu jam 7 pagi di Ruko Sekretariat Panorama Pamoyanan. Nextnya Kersel. Ini juga sama, salah satu kelompok kecil buat Bapak Ibu yang belum join atau masih bolong-bolong Kerselnya, dianjurkan banget untuk ayo join, sesuaikan dengan jadwal yang Bapak Ibu bisa di setiap harinya, dan sesuai dengan kelompok. Kita punya kelompok family buat yang berkeluarga, ada kelompok khusus ibu juga, ada yang untuk teens dan youth, yang buat anak-anak muda. Silahkan dilihat jadwalnya dan disesuaikan untuk waktunya masing-masing. Oke, nextnya adalah pengumuman akan dibuka kelas expand, kelas dari spiritual journey terakhir kita yang batch ini. Buat Bapak Ibu yang ikut batch ini boleh lambaikan tangan. Siapa ya yang ikut? Wah, ada beberapa yang ikut ya. Oke, untuk kelas selanjutnya bisa didaftarkan mulai sekarang dan dipenuhi setiap administrasi pembayarannya ya, 50.000 untuk per orang untuk buku dan makanan, dan akan diadakan di tanggal 25 Mei di jam 11.30. So persiapkan diri Bapak Ibu semua, dan pendaftarannya segera ya, kami tunggu untuk pendaftarannya. Nextnya adalah setelah ibadah, jangan kemana-mana dulu. Seperti biasa kita mau enjoying coffee time. Di sini kita bisa berfellowship, bisa beramah tamah semuanya. Dan ada info juga, seperti biasa kita ada bazar untuk Eros. Bapak Ibu bisa jajan di belakang, bisa lihat-lihat ada makanan beberapa. Dan terima kasih yang udah selama ini belanja di bazar. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Oke, mungkin sekian pengumumannya. Mau mengundang Pastor Chris buat tutup dalam doa. Wow, dapat sesuatu hari ini melalui firman Tuhan. Sekali lagi beri kemuliaan buat Tuhan. Tuhan itu baik buat kita. Amin. Terima kasih untuk Pastor Sinta, untuk pelayanannya.
kita sungguh diberkati. Dan saya ingat bahwa ketika kita dekat sama Tuhan, jiwa kita akan tenang. Betul enggak? Tenang. Dan setelah ketenangan itu dapat, kita tahu bahwa ada keselamatan. Tuhan beri keselamatan, Tuhan beri perlindungan, jadi kota benteng yang luar biasa. Dan kita tahu, kita dapat sesuatu, ada kemuliaan Tuhan ketika kita dekat sama Tuhan. Yang saya dapat adalah satu yang benar-benar mengena adalah begini. Kalau kita dekat, kita cari Tuhan, dekat sama Tuhan, dekat sama Tuhan, cara pandang kita berubah. Nilai-nilai tentang hal kerajaan Allah itu melekat dalam hati kita. Kemudian perkataan kita juga berubah. Saya percaya anak-anak Tuhan ini kalau dekat sama Tuhan gak ngomel-ngomel pasti. Ya enggak? Enggak. Karena apa? Takut ngomelin orang. Tuhan aja gak pernah ngomel. Begitu. Saya percaya bahwa kejar sumbernya ini sesuatu yang benar-benar kita diingatkan kembali. Ya, saya dapat berkat melalui firman Tuhan ini. Kalau kita di dalam jemaat hari ini, perkataan kita satu, saling menguatkan. Perkataan yang positif, perkataan yang membangun, itu berasal dari Tuhan. Amin. Kalau kata-kata yang di luar sana, enggak. Artinya satu perkataan, cara pandang kita juga ada kasih sumbernya dari Tuhan. Iya enggak? Hidup di dalam kasih. Artinya semua arahkan jemaat, ayo kita cari Tuhan, kejar Tuhan, dan semangat untuk mencari Tuhan. Sehingga minggu depan kita ibadah menjadi ibadah yang menjadi kesukaan bagi kita. Amin. Mari kita akhiri ibadah kita akan bangkit berdiri. Kita mengucap syukur sama Tuhan. Orabasika rabakaya rabaya. Orabaka tarabasya rabaya. Haleluya rabata rabashika rabaya. Orakaya rabata rabashika. Shikarabahaya. Bersyukur untuk kasih dan anugerah-Mu. Tuhan berikan bagi kehidupan kami semua. Terima kasih untuk penyertaan-Mu, perlindungan-Mu, berkat-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau berikan Roh Kudus yang senantiasa menuntun dan menolong hidup kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita mengangkat kedua tangan kita untuk terima berkat dari Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulang dengan membawa berkat dari Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah cinta kasih dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang diberkati katakan amin.
dikasih Tuhan, jangan